Pernahkah kalian berpikir saat sedang asyik membaca buku favorit, bagaimana sebenarnya buku pertama kali tercipta? Siapa orang jenius di baliknya? Nah, hari ini Habibi akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap sejarah luar biasa di balik salah satu penemuan terpenting umat manusia, buku. Sebelum ada kertas seperti yang kita kenal sekarang, manusia menulis di berbagai media. Orang Mesir kuno menggunakan papirus, yaitu sejenis tanaman yang diolah menjadi lembaran. Di tempat lain, ada yang menggunakan perkamen dari kulit hewan loh. Bahkan, ada juga loh yang menulis di atas lempengan tanah liat, bambu, atau daun lontar, seperti di Nusantara. Bisa bayangkan betapa repotnya membawa buku setebal itu. Setiap lembar harus ditulis tangan satu persatu. Proses ini memakan waktu sangat lama, dan tentu saja membuat buku menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Hanya kalangan tertentu seperti bangsawan atau pemuka agama yang bisa memilikinya. Semuanya mulai berubah pada abad ke-15 berkat seorang pria Jerman bernama Johannes Gutenberg. Ingat baik-baik nama ini. Ya, karena dialah pahlawan kita dalam cerita ini. Sekitar tahun 1440-an, Gutenberg menciptakan sebuah inovasi yang mengguncang dunia. Mesin cetak dengan huruf logam yang bisa digerak-gerakkan. Apa sih hebatnya penemuan ini? Begini cara kerjanya. Gutenberg membuat cetakan untuk setiap huruf alfabet dari logam. Huruf-huruf ini kemudian disusun menjadi kata, kalimat, hingga satu halaman penuh di dalam sebuah bingkai. Setelah itu, susunan huruf tersebut dilapisi tinta dan ditekan ke atas selembar kertas menggunakan mesin pres. Hasilnya, halaman tercetak yang rapi. Jika ingin mencetak halaman yang sama lagi, prosesnya tinggal diulang. Dan yang paling keren, setelah selesai dengan satu halaman, huruf-huruf logam itu bisa dibongkar dan disusun ulang untuk membuat halaman berikutnya. Revolusioner, bukan? Dibandingkan dengan menyalin buku dengan tangan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mesin cetak Gutenberg bisa memproduksi ratusan salinan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ini adalah sebuah lompatan besar bagi peradaban manusia. Lalu, buku apa yang pertama kali dicetak secara massal oleh Gutenberg? Jawabannya adalah Alkitab, yang kemudian dikenal sebagai Alkitabu Gutenberg. Proses pencetakannya dimulai sekitar tahun 1452 dan selesai pada tahun ke-1455. Diperkirakan ada sekitar 180 salinan yang dicetak pada waktu itu. Sebuah jumlah yang luar biasa untuk era tersebut. Hingga saat ini, Alkitab Gutenberg menjadi salah satu buku paling berharga dan langka di dunia. Penemuan Gutenberg ini tidak hanya mengubah cara buku dibuat, tapi juga mengubah dunia. Informasi yang tadinya hanya bisa diakses oleh segelintir orang, kini bisa menyebar dengan cepat dan luas. Buku tidak lagi menjadi barang mewah. Semakin banyak orang bisa belajar membaca, dan ilmu pengetahuan, ide-ide baru, serta karya sastra bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Inilah yang memicu ledakan pengetahuan di Eropa yang dikenal sebagai zaman Renaissance dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi, setiap kali kita memegang sebuah buku, entah itu novel, buku pelajaran, atau komik, ingatlah perjalanan panjangnya. Dari lempengan tanah liat, gulungan papirus, tulisan tangan yang melelahkan. Hingga akhirnya penemuan jenius Johannes Gutenberg yang memungkinkan kita semua menikmati dunia tanpa batas melalui lembaran kertas. Buku adalah jendela dunia, dan Gutenberg adalah orang yang membuka jendela itu untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan menyelami sejarah menarik ini bersama-sama. Semoga video ini menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video Habibi berikutnya.